Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Indra Agus. Sekarang kita akan coba membahas tentang Canva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Indra Agus. Kali ini kita akan coba membahas tentang soal gelagar bersambung atau Gerber. Ini termasuk struktur statis tertentu. Baik, kita lihat soalnya. Ini ada soal seperti ini. Kalau kita lihat ada 3 perletakan A, C, D. Kemudian ada beban terpusat P2 5 ton. Kemudian ada beban P1 horizontal terjadi di titik A. Kemudian di titik D juga terjadi ada beban horizontal P3 3 ton. Dan ada beban merata Q sama dengan 2 ton per meter. Ini ada jaraknya 3 meter 4 meter. Kemudian ini juga ada jaraknya 3 meter SKD. Nah, sekarang kita akan coba menentukan gaya dalam dan menggambarkannya. Ini kalau kita lihat dari gambar ini adalah struktur statis tertentu. Karena di titik S itu adalah ada sendi atau engsel di sini di titik S, di mana di titik S ini momen sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat, kita dalam penyelesaian ini harus membagi balok ini menjadi 2 bagian, yaitu bagian pertama A, C, S, kemudian bagian kedua adalah SD. Jadi kalau kita lihat pada balok ini, maka balok SD itu akan ditopang oleh balok AC atau ACS. Kita lihat ini adalah langkah penyelesaian. Di balok dibagi menjadi beberapa bagian balok yang lebih pendek, dan di setiap bagian yang dihubungkan satu sama lainnya dengan konstruksi sendi. Ya, jadi di sini balok kita dibagi menjadi 2 bagian. Ini adalah SD dan ini adalah balok A, B, S. Di dalam hal ini balok SD menopang ke balok A, C. Nah, jadi dalam penyelesaian ini yang pertama kita selesaikan adalah bagian ini, bagian balok SD. Setelah itu baru kita selesaikan reaksi pada balok A, B, C, S. Ini adalah langkah kedua, yaitu menghitung reaksi perletakan pada balok SD. Ya, SD tadi adalah balok yang ini. Ini balok SD, ini kita hitung berapa reaksi perletakan vertikal. Ini adalah vertikal, ini adalah PS, ini adalah PD. Jadi sigma MD sama dengan 0, berarti kita beli titik D. Jadi ada VS kali 3 meter, kemudian Q dikali 3 dikali dengan 1,5 di jarak titik tengahnya dari titik D, yaitu 1,5, yaitu setengah dari 3. Maka didapatlah PS atau vertikal di titik S adalah 3 ton. Jadi arahnya ke atas, jadi asumsi benar. Kemudian di sini ada untuk menghitung gaya vertikal titik D, itu sigma di titik S sama dengan 0, sigma momen di titik S sama dengan 0, maka PD dikali dengan 3, min PD. Kenapa min? Karena berlawanan arah dengan jarum jam, asumsi yang kita min. Kemudian Q kali 3, Q dikali dengan 3, kemudian jarak titik tengahnya adalah di titik S adalah 1,5, maka didapatlah reaksi vertikal pada titik D adalah 3 ton dan arahnya ke atas. Di sini juga ada gaya horizontal. Kalau kita lihat di sini HS dan di sini ada P3. Jadi sebenarnya ini ada P3 dan ini adalah kita
asumsikan seperti ini gayanya. Jadi kalau kita lihat sigma H, maka ini ke kiri P3 dan ini ada ke kanan, di HS positif ke kiri P3 sama dengan 0, maka HS sama dengan 3 ton. Berarti hasilnya positif di sini, berarti di sini adalah asumsinya adalah benar. Jadi HS adalah 3 ton. Lanjut langkah ketiga. Langkah ketiga kita pada balok SD itu kita ya, jadi pada balok SD itu adalah tadi adalah vertikal TS, maka menjadi beban pada balok ABCS. Di pada balok ABCS ini selain ada beban vertikal P2 juga adalah beban PS, ada vertikal TS tadi yang kita hitung 3 ton. Jadi maksudnya ini ada reaksi sini, berarti ada beban sebesar PS dan bebannya ditumpangkan ke balok ABCS. Nah, ini cara menghitung gaya vertikal sigma momen di titik A sama dengan 0, seolah kita berdiri di sini dan kita lihat reaksinya. Ini VC sejarak 3 meter min karena berlawan arah jarum jam. Kemudian P2 searah kali 3, P2 kali 3. Kemudian VS dikali dengan sejarak 4 tambah 4 tambah 3, 11. Jadi positif VS dikali 11. Maka dapatlah reaksi di titik C adalah 6,857 ton. Arahnya ke atas. Setelah itu kita menghitung reaksi di titik A. Kalau reaksi di titik A, momen di titik atau momen di titik C sama dengan 0. Sigma momennya kita lihat PA positif kali dengan 7. Kemudian ini negatif 5 dikali 4 min P2 kali 4. Kemudian ini adalah VS sebesar 3, itu adalah dikali dengan 4 positif. Maka dapatlah PA sama dengan 1,143. Jadi kalau kita kontrol ini 5 tambah 3 8, ini kalau kita jumlahkan itu adalah 6,857 ditambah dengan 1,143, itu adalah hasilnya adalah 8. Tapi kalau kita kontrol gaya vertikal untuk seluruh konstruksi, jadi ada VA, ada PC, ada VD, yaitu VD tadi ada 3 ton, maka akan sama dengan beban merata sepanjang 3 meter ditambah dengan P2. Jadi jumlahnya adalah 2 kali 3, 6 tambah 5, 11. Ini adalah 11, maka oke. Kemudian untuk gaya horizontal sigma H sama dengan 0, jadi tadi ada P1 6 ton arah ke kanan ya. Kemudian HS, ini HS adalah arahnya ke kiri. Kemudian HA, kita menghitung reaksi di sini. Di C tidak ada reaksi karena ini adalah roll dan di sini ada sendi, ada reaksi yang menahan di sini. Jadi ini dapat HA-nya adalah positif 3. HA arahnya ke sini ke kiri, maka HA arahnya ini tandanya positif, berarti pemisalan arah benar. Jadi HA ada reaksi di sini sebesar 3 ton. Lanjut, kemudian menghitung gaya dalam, momen, geser, dan normal. Jadi kalau kita lihat balok AB itu adalah kita tahu ini adalah AB, kita menentukan persamaan momen lentur, persamaan geser, dan persamaan normal pada titik A ke titik B. Maka ini mana tadi ya? Ini AB ya, ini ada HA tadi, ini ada reaksi, ada vertikal di titik A, ini ada P1 6 ton. Jadi persamaan momennya adalah seolah kita berdiri di sini, meninjau di sini, ini MX kita misalkan positif ya. Jadi kalau panahnya ke atas itu momen positif. Kemudian ini kita asumsi positif. Di sini juga ada NX dan ada juga LX dan ini sejarak X. Jadi kalau kita lihat di sini, maka VA dikali dengan X, kemudian ada lagi momen yaitu MX sebesar MX, arahnya berlawan arah, negatif MX sama dengan 0.
Jadi mx sama dengan PA kali x. Jadi kalau kita x sama dengan 0, maka momen di titik A sama dengan 0. Kalau x sama dengan 3 meter, maka momen di titik B itu sama dengan PA, nilai PA dikali dengan 3, itu 3,429 ton meter. Kemudian persamaan gaya geser adalah turun pertama dari persamaan momen. Di turun pertamanya adalah PA, x sama dengan 0, maka gaya geser atau gaya lintang di titik AB adalah 1,143 ton. Dari A dan dari B ke A yaitu 1,143 ton. Kemudian persamaan gaya normal adalah, ini adalah ke kanan positif NX, kemudian ini adalah P1 positif P1 dikurang HA adalah ke kiri, ini adalah ke kanan, positif NX adalah ke kanan, maka dapatlah min P1 ditambah dengan HA. P1 nilainya 6, kemudian HA adalah 3, maka normal di titik AB itu negatif 3 ton. Itu berarti di sini negatif ini berarti batang tertekan, jadi batang tekan. Jadi AB itu batangnya adalah tertekan secara horizontal. Kemudian pada BC, nah ini persamaannya ya. Jadi kalau kita jauh dari sini adalah PA kali X, kemudian MX negatif, kemudian ini juga P2 adalah juga negatif, P2 dikali X dikurang dengan 3, ini ada 3 meter, dan ini sejarak X sampai ke titik C. Nah, jadi kalau kita ambil X sama dengan 3 meter, maka momen di titik B 3,429, kemudian X sama dengan 7 meter, momen titik C adalah min 11,99 ton meter. Ini adalah persamaan momen lentur, dan ini adalah persamaan gaya geser atau gaya lintang. Jadi Lx turun pertama dari persamaan momen, X sama dengan 0, X sama dengan 3 meter, ini adalah gaya lintangnya. Jadi LBC dan lintang di CB dan BC. Nah, gaya normalnya seperti ini, NX, kemudian ditambah dengan P1 ke kanan, kemudian H ke kiri, maka dapatlah normal di titik C ke B adalah min 3 ton, berarti batang tekan. Kemudian kita lanjut ke CS. CS adalah di sini, ini titik C, ini titik S. Kita hitung persamaannya, kita menjauh dari sini ya, dari titik C ya, dari kiri ke kanan. Jadi kalau kita lihat persamaan momen seperti ini, PA kali X, P2 kurang X kurang 3, PC X kurang 7. Jadi X sama dengan 7 meter, maksudnya dari sini ini adalah 7 meter, maka momen di titik B adalah 11,99, kemudian X sama dengan 11 meter adalah momen yang terjadi di titik C adalah 0. Karena di titik C, bukan di titik C, ini adalah di titik AC, dan ini adalah di titik S. Ya, ini titik C dan ini titik S. Persamaan gesernya seperti ini. Persamaan geser atau gaya lintang adalah PA P kurang P2 tambah PC, jadi X sama dengan 0, 3 ton. Kemudian X sama dengan 3 meter adalah juga 3 ton. Ini PA berapa tadi nilai. Kemudian P2 tambah dengan PC, itu nilainya adalah 3. Kemudian persamaan normal juga batang pada CS ini juga batang tekan. Kemudian kalau kita tinjau titik SKD ya, titik balok SD beban merata, ini adalah persamaan momennya. Jadi ini adalah kita tinjau dari kanan. Kalau kita lihat dari kanan, ini adalah min PD berlawanan jarum jam, kemudian positif MX arah jarum jam, kemudian Q kali X dikali setengah X itu adalah setengah, bekerja pada setengah dari 3 yaitu 1,5. Nah, jadi kalau kita ambil X-nya sama dengan 0 untuk persamaan ini, maka momen di titik D sama dengan 0. Kita ambil 3 meter dari titik D, itu adalah titik S, MS sama dengan 0. Ini adalah menghitung momen maksimum. Jadi sebelum hitung momen maksimum, kita menghitung dulu X maksimum. X maksimum adalah turun pertama dari persamaan momen sama dengan 0. Jadi ini turun pertamanya lah PD dikurang dengan QX
sama dengan 0, X maksimumnya adalah 1,5, maka terjadi 1,5 dari titik D. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan momen X 1,5, maka momen maksimum terjadi pada titik DS adalah 2,25 ton meter dari 1,5 dari titik D. Kemudian ini adalah gaya lintang adalah turun pertama dari persamaan momen. Jadi kalau X sama dengan 0 itu adalah 3 ton. Kalau X sama dengan 3 meter itu momen di gaya geser di titik S arah KD itu adalah 3 positif 3 ton. Kemudian ini adalah gaya normal, maka di batang DS juga terjadi batang tekan. Kemudian sudah selesai sampai kita penggambaran momen lentur. Nah, ini tadi momen titik A, titik B 3, kemudian ini titik C, dan ini titik S sama dengan 0 ya, karena tadi itu di titik S itu adalah sendi, maka otomatis di S itu momennya sama dengan 0. Ini adalah momen maksimum pada batang SD. Dan ini adalah momen negatif. Momen negatif ini kita asumsikan bahwa di sini terjadi batang bagian atasnya tertarik. Kalau ini adalah momen positif, itu batang bagian bawah yang tertarik. Ini momen positif, itu batang bagian bawahnya tertarik. Nah, kemudian ini gaya normal, gaya geser seperti ini sesuai. Jadi kita menggambar sesuai dengan angka-angka yang kita dapat. Kemudian ini adalah gaya normal ya, dan min 3. Jadi sepanjang batang dari A ke titik D itu batangnya adalah batang tertekan. Kemudian sudah selesai. Kita sedikit membahas masalah gelagar bersambung atau gerber. Ada contoh soalnya seperti yang saya sampaikan ini. Semoga ada manfaatnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.